Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat berjumpa kembali di pagi ini di Nasihat Koslet Mitra Nada Lawak. Sekalipun koslet, tetapi hati abang ini memang merasa ingin bersih dari noda dan dosa, tetapi itu tidak mungkin karena memang menurut panca indera manusia itu gudang tempat dan kesalahan, lupa apapun bentuknya. Yang namanya manusia tetap salah, selalu bergelimang dengan dosa. Kali ini si abang koslet hanya ingin bercerita tentang hidup, karunia, takdir. Semua jalan sudah ada masing-masing dan ketentuan Allah. Adapun dari kehidupan generasi ke generasi sampai saat ini, zaman sekarang, saya menelaah, mencerna dan melihat kejadian-kejadian dari berbagai macam seluruh wilayah Indonesia, dari mulai Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Kisah-kisah nenek moyang terdahulu yang mengakibatkan perpecahan, perbedaan, pergolakan, dendam, kesumat, iri dan dengki yang diwariskan oleh nenek-nenek moyang kita ke kita ini, kita yang merasakan penderitaannya. Tapi itu semua bagaimana kita menyikapi sebagai manusia yang akan lautan ampunan, memberi maaf kepada orang-orang yang dulu biadab, kejam, saling memaafkan. Kecuali kita hanya saling memaafkan antara sesama. Toh di dalam beragama, kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya, kalau kita beragama, kita rangkul bersama. Karena kadang-kadang melihat di media sosial, orang-orang berbagai macam menghujat, ada rasa dendam, ada rasa benci, ada rasa kekecewaan. Semua yang dirasakan karena memang kejahatan-kejahatan terdahulu nenek moyang yang diwariskan, hingga dendam itu terus bergulir ke generasi, yang akibatnya jadi korban adalah cucu-cucu regenerasi penerus. Secara orang beragama, haruslah kita rangkul bersama, duduk bersama, berkesinambungan, berkasih sayang dengan pelaturan-pelaturan yang patuh kepada aturan Allah dan Rasul-Nya. Maka itu kita kerja menjalin antara sesama, berarti itu adalah ukhuwah Islamiyah. Itu yang dianjurkan Rasul. Tetapi ada rasa kesenjangan, dendam, kesumat masa lalu, hingga berlarut-larut tak pernah berhenti. Negara ini, Indonesia ini, akan carut marut terus bergulir, menggonggong dan menggerogoti untuk menghancurkan, untuk memorak-maritkan negara ini
baik dari media sosial, berbagai macam omongan orang melalui medsos, menghujat, mencaci maki pemerintahnya, karena memang ada rasa dendam masa lalu. Inilah yang akibatnya Indonesia tak akan pernah berhenti damai, Indonesia tak pernah aman, dan Indonesia tak akan pernah hidup apa yang dinamakan kata orang Sunda gemah ripah roh jenawi, subur makmur, tidak akan pernah ada. Karena selain gesekan-gesekan sosial, kesenjangan kehidupan manusia di antara si kaya dan si miskin, di antara mahasiswa dan masyarakat, terus bergulir, terus bergolak untuk merongrong negara atau pemerintah ini untuk bagaimana menyikapi pemerintah kepada rakyat biasa, bagaimana menyikapi pemerintah merangkul orang-orang yang berdosa terdahulu, penjahat-penjahat dahulu, hingga tidak diwariskan ke generasinya dendam kesumat itu. Kalau ada rasa dendam dari pemerintah kepada antek-antek PKI atau kepada keturunan PKI atau kepada keturunannya, anak cucunya, saya rasa negara tak pernah aman. Tetap semuanya terus-menerus akan bergejolak, tak akan pernah berhenti. Saya ingin merangkul bersama, duduk bersama. Kalau kita beragama, yaitu patuh kepada aturan Allah dan Rasulnya, mari kita bersama bangun negeri ini, bangun bangsa ini, bangun negara ini menjadi negara yang maju, negara yang aman, negara yang damai. Saya rasa tidak akan pernah damai kalau kita saling menghujat, salah menyalahi atau menghukum, mencederai, mencelakai, atau memberikan ketidakterbukaan kepada orang-orang yang masa lalunya kelam, hingga ke generasinya tidak diberi kesempatan untuk belajar, tidak diberikan ikut gabung pemerintah, tidak diberikan untuk bergabung menjadi seorang yang memang benar. Kesalahan-kesalahan masa lalu itu semoga kita rangkul bersama, kita untuk menjadikan negara ini maju, negara ini sentosa dengan adanya rangkulan atau kasih sayang pemerintah kepada orang-orang yang masa lalunya memang jahat. Saya prihatin, saya sangat ngeri kalau terus-menerus negara ini dirongrong dan digerogoti oleh orang-orang yang memang dendam dan tidak ridho akan anak cucunya diperlakukan semacam ini oleh pemerintah. Saya rasa semoga pemerintah paham apa yang diderita mereka, tidak diberikan kesempatan untuk belajar, tidak diberikan kesempatan untuk menjadi seorang yang memang warga negara Indonesia. Kesalahan masa lalu rubahlah menjadi kesalahan yang akan datang, menjadi kemajuan Indonesia untuk bersama, bukan untuk memecah belah, bukan untuk merongrong, bukan untuk berbuat jahat. Kejahatan dan ketidakamanan akan menjadi sebuah beban bagi negara ini jikalau negara tidak mau merangkul kepada orang-orang anak cucunya yang terdahulu, yaitu berbuat jahat. Karena memang kita dendam ini kan udah banyak terbalas juga. Bukan sedikit korban-korban nenek moyang dulu dari pihak pemerintah dan pihak PKI yang memang banyak korban juga, dibantai juga orang-orang PKI. Sama PKI membantai juga orang-orang yang tidak mengikuti kepada partai-partainya dia, atau tidak mengikuti kepada kemauannya PKI. Memang PKI saya rasa memang dulu kejam
Tapi itu kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan adalah karena memang pada zaman itu adalah zamannya orang-orang yang masa ingin belajar, masa ingin pembaruan, masa ingin pengetahuan. Tidak tahu bila mana ada sebuah partai yang menggerakkan untuk berbuat jahat. Ternyata memang telah beraliran sesat semacam inilah yang akan mengakibatkan diwariskannya sampai jangan diwariskan ke generasi penerusnya kepada pewaris-pewaris yang mana keturunan tadinya adalah keturunan jahat PKI. Tetapi di pihak PKI pun banyak yang jadi korban, di pihak pemerintah pun banyak yang jadi korban. Yang jelasnya kita rangkul bersama untuk kemajuan bersama, untuk negara ini, untuk damai. Karena tidak pemerintah kalau terus-menerus untuk menyalahkan satu kubu atau satu kelompok atau satu yang memang keturunannya jahat dulu atau PKI, maka saya rasa tak akan pernah aman negeri ini. Tetap generasi pewaris-pewaris yang berserakan di Indonesia di mana-mana itu ada. Karena itu tak akan pernah bisa dibasmi, hilang begitu saja. Mereka tetap punya dendam juga karena tidak diberikan kesempatan untuk pemerintah belajar menyeluruh, mengkaji, memahami atau belajar bersama kita berjamaah untuk patuh kepada aturan Allah dan Rasulnya. Sayang karena sudah mengecap adalah sebuah keturunan nasab PKI, maka dicaplah keturunannya juga PKI. PKI memang kejam, tetapi tidak mungkin anak cucunya, generasi penerus itu mereka tidak tahu mengapa harus dicap PKI. Mereka juga ingin belajar bersama, mereka juga ingin duduk bersama, mereka ingin juga menjadi manusia yang beradab, dan mereka juga ingin menjadi negara ini maju bersama. Tetapi kita jangan pilih kasih, jangan kita sombongkan, jangan kita angkuhkan sebagai warga negara Indonesia. Mari kita rangkul bersama menjadi sebuah Islam, ukhuwah Islamnya, kekuatan payung Islam, kekuatan di bawah panji bendera yaitu Muhammad Rasulullah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan utusannya Muhammad Rasulullah, patuh kepada aturan Allah dan Rasulnya. Saya rasa ini adalah memang kejahatan masa lalu. PKI itu kejam, tetapi kekejaman itu kita dapat dihapus, kita dapat dibebaskan, kita dapat dimaslahatkan bersama, duduk bersama menjadi menjadi manusia yang maju, manusia yang memang untuk bersinergitas kemajuan bangsa Indonesia ini. Tapi sayang kalau pemerintah terus semuanya digembur-gemburkan untuk membenci para keturunan kiai, para keturunan PKI, saya rasa negara ini tak akan pernah berhenti, akan bermunculan berbagai macam-macam aliran yang mencuci otaknya untuk dijadikan sebagai biang-biang kejahatan, sebagai biang-biang provokator, sebagai biang-biang untuk berbuat anarkis di negeri ini. Karena itu semoga pemerintah paham, rangkullah mereka itu, rangkullah, ajaklah mereka ini ke jalan yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dari kekejaman-kekejaman masa lalu silam nenek moyang kita, semoga Tuhan mengampuninya. Semoga juga memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada anak generasi penerusnya, menjadikan sebuah wadah tempat untuk kita terus belajar menjadi manusia-manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, patuh di bawah panji Islam, di bawah bendera La ilaha illallah, untuk mengajak manusia ke jalan ridho Allah.
semuanya tidak akan pernah ridho dan tidak pernah rela kalau terus pemerintah menggulirkan dan membenci kepada keturunan PKI itu. Saya menderita, air mata tak pernah berhenti seorang diri di sini. Ibu dan bapak adalah korban PKI dulu, tapi merasa saya warga Indonesia yang memang dikejar-kejar dulu. Nenek moyang saya adalah seorang guru ngaji dulu-dulunya, dan bapak saya yatim piatu karena dibunuh oleh para gerombolan PKI. Tetapi saya akan pernah dendam ke mereka. Namun kita kalau patuh kepada apa panji Islam, panji aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, panji Allah yang dibawakan Muhammad, yaitu Islam, semoga Islam ini mengajak kedamaian kepada seluruh kemaslahatan untuk bangsa ini. Saya rasa tidak akan pernah damai kalau memang tetap pemerintah ngotot tidak membebaskan mereka untuk berkreasi, untuk bergabung, untuk bersama, duduk bersama di Indonesia ini menjadi warga Indonesia yang baik. Tidak akan pernah terjadi baik kalau tetap ngotot kita membenci kepada keturunan kiai. Sejarah para gembong-gembong PKI adalah memang kejam dan jahat, tetapi terbalaskan juga pusat pada waktu itu mungkin di Jombang. Di Jombang adalah pusatnya gembong-gembong PKI, banyak juga dibantai untuk pembalasannya kepada PKI, banyak itu dibantai juga. Cuman yang jadi masalahnya mungkin di video dan di video-video di film-film terdapat gerakan yang menjijikan, gerakan yang menyakitkan. Para jenderal-jenderal yang sah di negara ini dibunuh oleh PKI, tetapi ditumpas juga oleh yaitu semacam gerakan pembaruan oleh pada waktu itu mungkin Soeharto yang memimpin untuk negeri ini, ditumpas dan dihabiskan seluruh PKI itu di negeri ini. Tetapi tetap tak semuanya habis, tetap akan bersembunyi di balik negara ini banyak PKI atau generasi-generasi penerus ingin bersama, ingin bergabung, tidak mengikuti kepada nenek moyangnya terdahulu. Gabunglah ayo bersama, satukanlah ayo bersama, wahai pemerintahku, wahai penguasaku, wahai yang memimpin negeri ini. Semoga ajaklah mereka ke jalan yang benar, ajaklah mereka duduk bersama, ajaklah mereka dengan bermaslahat untuk menjadi negara, yaitu bisa berkesinambungan, bisa berkasih sayang, dan bisa juga mereka berkreasi di negara ini. Jangan kita memponis kepada anak dan cucu keturunannya dicap tetap adalah PKI. PKI memang kejam, dulu juga memang kejam, tetapi aliran mereka yang salah, tujuan mereka yang salah adalah nenek moyangnya, tetapi anak-anaknya tidak mungkin itu salah, pasti ada perubahan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika orang mengajarkan harus beriman kepada Rasul, sekalipun orang itu tidak beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Rasulullah ada harapan mungkin anak generasinya, cucu-cucunya yang tidak beriman kepadanya, semoga beriman satu saat akan beriman. Rasulullah diajak juga duduk bersama, menghormatinya atau mengampuninya, memaafkan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah. Walaupun dia tidak beriman, barangkali nanti anak cucunya beriman kepada Allah. Ya, semacam itulah Rasulullah mengajarkan dengan ukhuwah Islamiyah di bawah garis dan di bawahi garis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yaitu panji Islam mengajarkan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Semacam itu, pemaaf, penyayang, kasih sayang.
Jangan kita angkuh dan ngotot, tetap PKI adalah kejam. Tetapi kekejaman itu juga dibalaskan oleh orde baru, katanya ya, semacam ditumpasnya gerakan PKI itu oleh orde baru dan terbalaskan semacam itu. Yang penting ke depan mari kita rangkul bersama negara ini, bangun bersama untuk mencari kedamaian dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, patuh kepada Al-Quran dan hadis, yaitu mereka yang mengajarkan tentang kepatuhan kepada Allah. Semacam itu, kita jangan dilihat dari segi nenek moyangnya dulu, tetapi lihat ke generasi sekarang ini untuk cucu-cucunya. Tak mungkin mereka juga harus kejam. Tidak semuanya kejam, kata Nabi. Tidak semuanya beriman, kata Nabi, dan tidak semuanya tunduk patuh kepada aku, tetapi aku ada harapan anak cucunya akan tunduk kepada aturan Allah yang melaluiku, kata Rasulullah SAW. Semacam itu gambarannya. Semoga ini hanya sekedar kicauan seorang Bang Koslet yang memang gak mengarah, hanya sekedar cerita-cerita semacam itulah yang akan menjadikan kita kadang-kadang miris menghadapi negara ini dengan adanya orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab karena ada rasa dendam di dalam dirinya. Oleh karena itu, aturan Allah mengajarkan kepada kita berdamailah menjadi sebuah wadah tempat, yaitu diadakannya Islam, ukhuwah Islam, kekuatan Islam di bawah panji la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tetap kita mengikuti ulil umri kepada pemerintahan yang sah dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih uraian Pak Koslet tentang sejarah ini sedikit, hanya sekelumit, tidak banyak dan tidak panjang lebar. Terima kasih kakek Koslet yang banyak air mata ini menangis melihat tentang kejadian-kejadian di zaman sekarang.